Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us the opportunity and the healthiness until today, and also to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has brought us from the darkness era to the brightness era. Well, the Honorable to our lecturer, Dr. Haja Kemin Astiti Sakir, SPD MPD. Well, we are from the 7th group, and here our group members, me Lili Inshira as the first speaker, Husnia S as the second speaker, and also Rafika Wulandari as the last speaker. Well, today we would like to present our analysis result of the selected article from the discourse analysis subject entitled Teacher Talk in Encouraging Students' Participation in the EFL Classroom. So this article is from Yanti Wirza and Ummu Imro'atus Soliha from Universitas Pendidikan Indonesia. So this article is also the third International Conference on Language, Literature, Culture, and Education, or ICOLLITE 2019. Jadi artikel ini membahas tentang teacher talk atau pembicaraan guru dalam encourage atau mendorong partisipasi siswa dalam interaksi di kelas EFL. So if you want to get this article, you can scan the barcode on your screen to see or to read the overall about the content in this article. So here the general content of this article. So after I see and after I read the overall content of this article, I can get the point. I can say or I can inform about. So this article is an investigation into the most widely used teacher talk in English or EFL classroom and how it encourages students' participation and perception of teacher talk and their performance in the classroom. Jadi artikel ini berisi penelitian atau investigasi tentang pembicaraan guru yang paling banyak digunakan di dalam kelas atau di dalam interaksi antara guru dan siswa. Kemudian bagaimana pembicaraan itu bisa mendorong siswa atau men-encourage siswa untuk bisa berpartisipasi aktif di dalam kelas. And the findings indicated that organization of the teacher talk in terms of instructional talk and management talk in teaching English language classroom for young learner provides students many opportunities to participate actively in the classroom. Jadi temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa pengorganisasian pembicaraan guru dan juga dalam hal pembicaraan instruksional dan pembicaraan manajemen pengajaran di kelas bahasa Inggris itu memberi siswa banyak kesempatan untuk bisa berpartisipasi aktif di dalam kelas, yakni berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi siswa dan memberikan inisiasi yang bisa mengarahkan siswa itu untuk memberikan tanggapan dan juga siswa bisa menunjukkan persepsi dan sikap yang positif terhadap pembicaraan guru dan juga penampilan mereka di dalam kelas. Kemudian the introduction analysis. Jadi dari analisis bagian introduction the artikel ini, I can get the 3 important points that we need to know. The first one is the success of teaching depends on a number of ways the teacher speaks and the interaction that occur between the teacher and students, so it can create a good atmosphere and increase closer relationships between teachers and students. Jadi kesuksesan pengajaran itu di dalam kelas bergantung pada kemampuan guru atau seringnya interaksi antara guru dan siswa. Jadi interaksi antara guru dan siswa ini juga bisa berdampak pada suasana kelas yang mendukung, kemudian closer relationship atau hubungan yang lebih dekat kepada siswa antara guru dan siswa. Kemudian the second is
teacher talk has many values in the classroom interaction of young learners. Jadi teacher talk atau pembicaraan guru ini juga mempunyai banyak manfaat atau banyak nilai dalam interaksi di dalam kelas untuk pelajar pemula. Kemudian the third is Flanders 1970 proposed a framework called Flanders Interaction Analysis or VIAC, which investigates teacher talk and student talk. Jadi dari beberapa peneliti yang mengkategorikan atau yang berusaha mengkategorikan atau mengklasifikasikan teacher talk and student talk in classroom interaction, salah satunya adalah Flanders. Flanders ini mempropose VIAC atau Flanders Interaction Analysis yang menginvestigasi teacher talk and student talk. Jadi kategori pembicaraan guru yang diusulkan dalam VIAC ini terdiri dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung berupa menerima perasaan, kemudian memuji, menyemangati, kemudian menerima atau menggunakan gagasan siswa, dan mengajukan pertanyaan. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya berupa mengajar, memberi arahan, kemudian memberi kritik atau membenarkan otoritas. Jadi, selain penelitian Flanders ini, ada juga penelitian yang mengkategorikan tentang teacher talk and student talk, yaitu penelitian dari Zulfa, Rashid, Rahman dan Rahman 2015 yang berfokus pada pembicaraan instruksional dan manajemen guru. Mereka mengusulkan 20 konteks pembicaraan guru yang ditemukan di kelas. Jadi tuturan instruksi yang merupakan bahasa yang berkaitan dengan transfer bahan ajar terdiri dari memberi penjelasan, kemudian memberi arahan, memberi koreksi, mengajukan pertanyaan, dan juga menjawab pertanyaan. Sedangkan pembicaraan manajemen yang bahasanya itu berkaitan dengan pengendalian dan kedisiplinan di dalam kelas. Itu terdiri dari seperti salam, kemudian pengecekan kehadiran, memberi petunjuk, memberi pengarahan, dan memberikan pengumuman atau nasihat, kemudian menyemangati siswa, memberikan teguran, pujian, hukuman, ucapan terima kasih, kemudian make humor atau membuat humor, kemudian asking questions and answer questions, and closing activity. Jadi ada dua penelitian yang diungkapkan di dalam artikel ini, yakni Flanders 1970 and also penelitian dari Zulfa, Rashid dan penelitian dari Zulfa, Rashid, Rahman dan Rahman 2015 tentang teacher talk and student talk. So why this research is important to do? It is important to do because knowing the role of teacher talk can provide opportunities for students to learn and practice new knowledge and strategies, explain their reasons, and examine their thinking processes, and recognize the need to revise their thinking. Jadi penelitian ini penting untuk diketahui atau penting untuk diteliti karena dengan mengetahui peran teacher talk atau pembicaraan guru itu bisa memprovide opportunities for students, bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran mereka untuk bisa berpartisipasi aktif di dalam kelas, sehingga interaksi yang terjadi juga antara guru dan siswa itu bisa berjalan dengan baik. The next is the analysis of method. Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif using a descriptive case study. Jadi menggunakan case studies, studi kasus, deskripsi studi kasus. Kemudian populasi dan sampel yang digunakan conducted at one of private high schools in Bandung. Jadi diteliti di salah satu SMP swasta di Bandung with an English teacher and
36 students of 7th grade as the sample. Jadi dilakukan di kelas 7 dengan sebanyak 36 siswa dan 1 guru sebagai sampelnya. And then the instrument that using in this article is carried out with the classroom observation and also the interview with the teacher and students. Jadi observasi kelas dan juga interview dengan salah satu guru bahasa Inggris dan 36 siswa tadi. Jadi data yang dikumpulkan ini kemudian dianalisis dengan menggunakan data collection technique. Jadi the data collected using instructional and management talk by Zulfa et al. 2015, while students' participation types were categorized using criteria adopted from Turner and Patrick 2004, and also Crosswhite et al. 2015. Jadi teknik data koleksi data yang digunakan ini menggunakan instructional and management talk. Jadi dari salah satu penelitian saya sempat jelaskan sebelumnya dari Zulfa et al. 2015. Jadi data yang dikumpulkan dari rekaman video transkrip ini kemudian diberi kode untuk mengkategorikan jenis pembicaraan guru yang ditemukan dan juga partisipasi siswa yang didorong oleh pembicaraan tersebut. Jadi jenis pembicaraan guru itu diberi kode. Pembicaraan guru dalam hal ini itu berupa hal pembicaraan instruksional dan pembicaraan manajemen. Sedangkan jenis partisipasi siswa itu dikategorikan menggunakan kriteria yang diadaptasi dari Turner and Patrick 2004 dan juga Crosswhite et al. 2015. Jadi setelah pengkodean data itu kemudian dihitung untuk melihat jenis partisipasi siswa yang didorong oleh guru, kemudian melalui pembicaraan tersebut melalui teacher talk, kemudian data wawancara itu kemudian digunakan untuk melihat persepsi siswa terhadap pembicaraan guru dan juga their appearance atau penampilan mereka. Well, here about the result of this research or the findings and discussion analysis. Jadi the first point that we have to know, the first is most teacher talk found in the EFL classroom. What the most teacher talk found in the EFL classroom. Jadi dari hasil penelitian ini bisa kita ketahui bahwa there are 20 types of teacher talk used by the teacher in the classroom. They are greeting, checking presence, giving instruction, giving instructional direction, giving management direction, giving announcement, giving advice, giving correction, explanation, encouraging students, giving reprimanding, giving prayers, giving prize, giving punishment, thanks, making humors, asking instruction questions, asking management question, and also closing activity. Jadi ada 20 teacher talk atau pembicaraan guru yang biasanya digunakan oleh guru di dalam kelas. Jadi dari semua pembicaraan tersebut yang digunakan dalam jumlah bervariasi. Jadi digunakan sangat bervariasi dalam 6 pertemuan yang diamati dan ditemukan bahwa the most teacher talk found in the EFL classroom is the giving correction. Jadi memberi koreksi. Jadi yang paling banyak digunakan dalam pembicaraan guru di dalam kelas itu adalah pembicaraan tentang memberikan koreksi. Well, the next is the distribution of teacher talk and the students' participation. So we can see in this graphic redistribusi dari pembicaraan guru dan bagaimana partisipasi siswa itu ditemukan di dalam interaksi kelas EFL. Jadi from the graphic, from figure 1 here, the distribution of teacher talk and students participation in the classroom. Each teacher talk is variously used in the classroom, and the most aspect of teacher talk used is
giving correction, as I said before, which took hampir almost 10%, 9.54% of the total percentage, and at least aspect is used is giving punishment, which has 0.12% of the total percentage. Jadi setiap interaksi guru itu digunakan di dalam kelas, dan kebanyakan yang aspek yang paling banyak digunakan dalam pembicaraan guru or teacher talk adalah giving correction, yang mana sebanyak 9,54% dari total presentasi, dan yang paling sedikit digunakan di dalam interaksi kelas about the teacher talk adalah giving punishment atau memberi hukuman yang mempunyai nilai presentasi 0,12%. So the seventh most used aspect of teacher talk were giving instruction, asking instruction questions, giving an explanation, giving instruction, asking management questions, answering management questions, and also encouraging students. Jadi jadi ada 7 aspek yang pembicaraan guru yang juga paling banyak digunakan dalam memberikan instruksi dalam interaksi kelas, yakni memberikan instruksi, mengajukan pertanyaan, kemudian memberikan penjelasan, memberikan instruksi, kemudian juga mengajukan pertanyaan manajemen, menjawab pertanyaan manajemen, dan mendorong siswa. Jadi mengajukan pertanyaan instruksional. Ini mengajukan pertanyaan instruksional itu dan memberikan instruksi itu, misalnya siswa itu atau guru itu memberikan instruksi kepada siswa, misalnya can you give me an example of misalnya narrative text, can you give me an example of narrative text, and the students give the answer about the example of narrative text. When the teacher asking the students to give the example of narrative text, it is giving instructional question. Jadi itu adalah pertanyaan instruksi. Jadi menginstruksikan siswa untuk bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh gurunya. Kemudian about the asking management questions and answering management questions. Jadi management questions di sini berarti pertanyaan-pertanyaan yang berusaha untuk mengetahui bagaimana plan-plannya siswa, atau bagaimana guru itu bisa encourage siswa untuk memberikan pengalaman-pengalaman mereka di dalam kesehariannya. Misalnya the management questions berupa can you tell me what do you do in this morning? Kemudian siswa berusaha menjawab bagaimana bentuk keseharian mereka, dari mulai bangun tidur, kemudian pergi ke sekolah dan sebagainya. That's the management questions. Jadi ketika guru memberikan pertanyaan tersebut, siswa juga berusaha untuk bisa memberikan apa yang mereka alami. Jadi bagaimana mereka memanage hari-harinya, bagaimana manajemen keseharian mereka. So that's the management questions and answering management question yang diberikan oleh siswa juga. Jadi itu bisa membangkitkan, memberikan dorongan kepada siswa untuk bisa berinteraksi atau bisa berpartisipasi aktif di dalam kelas. Jadi bisa kita lihat di dalam grafik ini yang paling banyak digunakan dalam interaksi kelas tentang teacher talk ini adalah giving correction. Kemudian yang paling sedikit digunakan adalah giving punishment. Well, the next is giving correction by repeating students' idea. Jadi selanjutnya yang penting juga kita ketahui dalam artikel ini adalah the giving correction by repeating students' idea. Jadi bagaimana guru itu
memberikan koreksi dengan merepeat students idea, dengan mengulang ide atau jawaban yang diberikan oleh siswa. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa teacher talk that mostly used in the classroom is giving correction. Jadi yang paling banyak digunakan dalam interaksi antara guru dan siswa or the teacher talk adalah giving correction. Jadi giving correction ini kemudian diturunkan lagi atau dispesifikasi lagi menjadi repeating students idea. Bagaimana kemudian giving correction itu terhadap repeating students idea, berperan dalam repeating students idea. Bagaimana interaksinya atau bagaimana prosesnya. Jadi prosesnya bisa kita lihat di dalam tabel ini. Jadi di kode ini, kode T bisa kita lihat di screen-nya. Kode T itu berarti teacher. Jadi misalnya guru memberikan pertanyaan kepada siswa, giving question to students, what month in this calendar. Jadi ketika guru memberikan pertanyaan ini kepada siswa, misalnya guru menampilkan atau menunjukkan kalender, what month in this calendar. Kemudian ada beberapa siswa yang menjawab. Siswa pertama di sini dengan kode S34 menjawab moon. Kemudian siswa yang kedua dengan kode S31 di sini menyebut January. Kemudian dikonfirmasi oleh gurunya, gurunya menjawab January. Kemudian gurunya juga menjawab, memberikan sedikit a little explanation about the answer, the student's answer. Jadi seperti bukan moon-nya, is not moon. Moon is on the sky. Jadi moon pada bulan di langit itu berbeda dengan bulan yang ada di kalender. Jadi kalau bulan yang ada di kalender, on the calendar it's named month, bukan moon. Jadi ketika memberikan koreksi kepada siswa dengan merepeat jawaban siswa yang sebelumnya. So that the teacher use the idea from the students by repeating what has been said by the students. Line 209 until 210. Jadi di line 209 dan 210 ini jawaban siswa dan guru. Di line 210 ini how the students repeat the students answer. Jadi this situation indicates that the teacher's clarification of the student's answer, which means that the idea proposed by the students was correct. Jadi jawaban yang diberikan oleh siswa itu semuanya benar. Namun ada satu yang perlu diklarifikasi bahwa moon ini bukan moon yang ada di langit, tapi month yang ada di kalender. Jadi moon yang ada di langit dan month yang ada di kalender itu berbeda. So the teacher giving correction of the student's answer by repeating their answer, like January, and giving a little bit explanation about that questions. So last but not least, I want to give a conclusion about this article so far from my part. Jadi what I can conclude about this article is about this teacher talk will give a good atmosphere between the teacher and students, and also this teacher talk can provide or promote the better relationship between the teacher and students, and at the same time the interaction between the students and the teachers will be more frequently. Jadi dengan mengetahui teacher talk, kemudian mengetahui jenis-jenis apa saja yang ada dalam teacher talk, kemudian peran teacher talk yang paling penting di dalam interaksi di kelas itu sangat
sangat-sangat penting untuk bisa diketahui, sehingga bagaimana teacher talk ini bisa berperan dalam men-encourage, dalam mendorong partisipasi siswa agar bisa aktif di dalam kelas, sehingga interaksi yang terjadi di dalam kelas itu bisa berjalan dengan baik, bersifat interaktif, dan juga bisa menyenangkan antara gurunya dan siswa. So that's all from me. That's all what I can conclude and what I can say or inform about this article. And I do apologize if I make mistakes. Thank you for watching, and the next material will be continuing by the next speaker, and they will give more information about this article, about the next information, giving correction and so all about the teacher talk, the kinds of teacher talk. So that's all from me. Thank you and see you. Okay, the next material is most teacher talk found in the EFL classroom. Kebanyakan pembicaraan guru ditemukan di kelas EFL. Nah, di sini berdasarkan data rekaman video yang terungkap bahwa ada 20 jenis pembicaraan guru yang digunakan di dalam kelas. They are greeting, checking presence, giving instruction, giving instructional direction, giving management direction, giving announcement, giving advice, giving correction, giving explanation, giving reprimanding, giving prize, giving punishment, giving thanks, making humor, asking instructional question, asking management question, and the last closing activity. Nah, semua pembicaraan itu digunakan dalam jumlah yang bervariasi dalam 6 pertemuan yang telah diamati. Kemudian menemukan bahwa pembicaraan guru yang paling banyak digunakan di dalam kelas itu yaitu memberikan koreksi. Di sini di dalam untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pembicaraan guru, grafik yang disajikan untuk menggambarkan secara keseluruhan distribusi dari semua kategori dalam semua pertanyaan yang telah diamati. Okay, can you see Table 2, giving correction by repeating student idea in question. Nah, di sini memberi koreksi dengan mengulang gagasan siswa dalam pertanyaan. As seen in the table 2, although the teacher used the sentence in interrogative form, it didn't mean to ask any information. This situation indicates the teacher's clarification to the student answer that, "Are you sure it's the correct answer?" which give hints that the student did mistake. Nah, di sini guru memberikan penjelasan tambahan bahwa itu adalah jawaban yang salah. Kemudian mengulangi jawaban siswa atau mengulang kembali dapat diterapkan dengan memperjelas, menjelaskan, mengkomunikasikan ide-ide siswa, dan untuk memastikan orang lain yang telah mendengarnya atau siswa lain yang telah mendengarnya. Nah, kemudian untuk mengulangi ide lebih banyak lagi menggunakan bahasa akademis untuk menguraikan dan memperluas gagasan. Nah, di sini bentuk pertanyaan langsung dapat dilihat pada kalimat "bukan bulan ya" yang ada di baris. Kemudian guru menggunakan kategori ini dalam cara mengoreksi siswa pengucapannya. Nah, di sini dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menjelaskan caranya mengucapkan kosakata yang berkaitan dengan anggota keluarga dengan memberi pengetahuan secara langsung melalui koreksi atau menunda pertanyaannya. Selanjutnya, table 3, asking instructional question and show the category of teacher talk in asking the context of the instructional question. The question relates to student understanding of the material from the previous meeting, and it is show that the question was repeated 4 times. Nah, selanjutnya memberikan penjelasan. Aspek ini pembicaraan guru mengambil 5,54% persentase
dan memberi penjelasan yang mengacu pada guru, memberikan informasi rinci tentang konteks yang berkaitan dengan bahan ajar, seperti bagaimana mengucapkan kosakata, misalnya apa itu, bagaimana, kenapa. Nah, guru menggunakan kategori ini dalam cara menjelaskan siapa dan bagaimana. Kemudian dia juga membutuhkan lebih banyak waktu untuk menjelaskan dan cara pengucapan kosakatanya yang berkaitan dengan anggota keluarga, dengan memberikan pengetahuan secara langsung melalui koreksi atau dengan menundanya dengan pertanyaan. Nah, kemudian tabel keempat, giving explanation, memberikan penjelasan. Nah, di tabel 4 ini, the teacher try to deliver the content by lecture, asking question and giving clarification to student idea. Nah, di sini guru mengawali penjelasan dengan mengingat kembali tentang apa yang telah dipelajari siswa dan mencoba menghubungkan siswa pemahaman terhadap materi yang akan diberikan. Kemudian guru juga menggunakan penjelasan yang efektif dengan memberikan contoh-contoh yang relevan, pengalaman dan tingkat pengetahuan siswa. Nah, sebagai penjelasan merupakan upaya untuk memberikan pemahaman terhadap suatu masalah kepada yang lain. Nah, di sini guru harus membuatnya dengan cara sederhana. Kemudian berikutnya pemberian instruksi yang memakan waktu 5,13% dari total keseluruhan persentase. Memberikan instruksi adalah bahasa yang digunakan oleh guru meminta siswa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu segera atau sekarang. Nah, selanjutnya untuk tabel 5, giving instructional to imitated pronunciation. Nah, coba perhatikan yang ada di tabel 5 ini, ada beberapa kalimat yang digunakan oleh guru untuk menggunakan pronunciation. Di sini menunjukkan bahwa guru menggunakan ide-ide siswa, tetapi memperjelasnya dalam pengucapan yang lebih akademis. Lalu dia bertanya kepada siswa untuk menirunya setelah mengucapkan contohnya kata ayah atau father. Okay, I will continue the material about teacher talk and encouraging students' participation. The findings of this study are also aimed to reveal how the teacher talk encourages students' participation. From the analysis, it is found that the teacher encourages students' participation by giving invitation to the student. Invitation is the move in a teaching exchange that initiates interaction. Teacher will usually adopt the way of asking questions, invitation, and giving direction according to Yanfan and Yukin 2010. In the data analysis, the teacher used some invitation in facilitating opportunities for the students to participate in classroom interaction and activities. Thus, the first type of student participation that found to be encouraged the most was participation in class discussion. Participation in class discussion refers to the actions of the students participate in the course content actively and proactively by giving ideas related to content that is talked about. Participation in the class discussion took 9,88% of percentages. Di sini penerapan guru dalam mendorong partisipasi siswa. Dari data yang diambil bahwa ditemukan guru yang dapat mendorong partisipasi siswa dengan memberikan inisiasi kepada siswa. Inisiasi yang dimaksud di sini adalah langkah dalam pertukaran pengajar yang memulai interaksi. Guru biasanya akan mengadopsi cara bertanya, bagaimana cara berinteraksi dengan melalui panggilan dan memberikan arahan menurut Yanfa dan Yukin pada 2010. Dalam data yang dianalisis, guru menggunakan beberapa inisiasi dalam memfasilitasi kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi dalam interaksi dan kegiatan kelas. Oleh karena itu, jenis partisipasi siswa yang ditemukan pada dan diupayakan adalah partisipasi dalam kelas. Nah, jadi partisipasi dalam diskusi kelas mengacu pada tindakan siswa yang berpartisipasi dalam konten seperti kursus yang secara aktif dan proaktif dengan memberikan sebuah gagasan terkait dengan konten yang akan dibicarakan. Di sini untuk partisipasi di
kelas yang akan digunakannya itu sebesar 9,88% dari Table 6 shows a situation where the teacher asks a question related to the previous meeting after one student volunteered to answer the question. The class started to join the discussion by providing another answer. This answer caught as participating class discussion because the teacher didn't ask any question but only gave correction after one question as a lead was answered. The second type of student participation that encouraged the most was answering questions when called on. Answering questions occur in high percentages due to a lot of teacher questioning instructional questions and asking management questions. Answering questions also occur in a volunteer type where the teacher asks the students without calling one's name and one student volunteered to answer the question simply by giving the answer or something raising their hand first. Nah, di sini pada tabel ke-6 menunjukkan bahwa situasi mana guru akan mengajukan sebuah pertanyaan terkait pertemuan selanjutnya. Setelah salah satu siswa bersedia menjawab pertanyaan tersebut, kelas mulai bergabung dalam diskusi dan memberikan jawaban lain. Jawaban ini dikodekan sebagai partisipasi dalam diskusi kelas karena guru tidak mengajukan pertanyaan apapun, tetapi hanya memberikan koreksi setelah satu pertanyaan sebagai pemandu setelah dijawab. Jenis yang kedua itu partisipasi siswa yang paling banyak didorong adalah menjawab pertanyaan saat dipanggil. Menjawab pertanyaan terjadi dalam persentase yang tinggi karena banyak pertanyaan guru dalam mengajukan pertanyaan instruksional dan pertanyaan manajemen. Menjawab pertanyaan juga terjadi dalam tipe di mana guru meminta siswa tanpa memanggil nama seseorang dan satu siswa bersedia menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan jawaban atau kadang-kadang dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Also, capture occasion where teacher asks her students the time of their daily activities. After she asks the meaning of wake up in L1, the teacher asks one student about the usual time when he wakes up. Despite the short duration, it shows a complete example of student participate actively when the question were related to financial parents. Nah, di sini di tabel 7 menggambarkan sebuah situasi di mana guru bertanya kepada siswa tentang waktu kegiatan hari mereka. Setelah dia bertanya tentang arti bangun, guru bertanya kepada siswa tentang waktu. Biasanya dia bangun jam berapa. Meskipun durasinya singkat, situasi tersebut menunjukkan contoh yang lengkap bahwa siswa dapat berpartisipasi secara aktif ketika pertanyaan terkait dengan pengalaman pribadi mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pertemuan-pertemuan yang diamat juga bagian besar kaitan dengan pengalaman pribadi siswa, pendapat dan sikap di mana siswa diperbolehkan untuk ikut serta apapun keahliannya. Table 8 shows students' participation in categories of offering ideas spontaneously. Students were expressing their thought along with the explanation from the teacher. Their attendance were limited by the teacher's explanation. Students spoke up what popped in their minds while listening and paying attention to what was being said by the teacher. It is shown that almost all the students are likely to offer their ideas spontaneously without having to be pointed by the teacher. Some students offered their ideas continuously in every occasion and every time they think that they are allowed to. Di sini di tabel 8 menunjukkan bahwa partisipasi siswa dalam menjelaskan ide secara spontan. Siswa menyatakan pemikiran mereka bersama dengan penjelasan guru. Ungkapan-ungkapan itu yang disampaikan diinisiasi oleh penjelasan guru. Siswa menyampaikan apa yang terlintas dalam pikiran mereka saat mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru dan memperhatikan apa yang dikatakan oleh guru. Diperhatikan atau dijelaskan bahwa hampir semua siswa cenderung mengutarakan ide atau menjelaskan ide yang sesuai dengan kemampuan mereka secara spontan tanpa harus diarahkan oleh guru. Beberapa siswa akan menjelaskan sesuai dengan ide mereka secara terus-menerus dalam setiap kesempatan dan setiap kali mereka merasa diizinkan.
Conclusion studies find the crucial role of teacher talk in encouraging and facilitating student participation in the EFL classroom by using various forms of invitation such as questioning, inviting contribution, and giving clear direction. The teacher creates numerous opportunities for students to actively engage with the lesson content and share their own ideas and experience. The findings also emphasize the importance of a positive student-centered learning environment that fosters confidence, responsibility, and collaborative learning. The recommendation provided can guide EFL teachers in further developing their instructional strategies to enhance student participation and ultimately promote more effective and meaningful language learning. Nah, di sini kesimpulannya itu dapat dijelaskan bahwa peranan penting percakapan guru dalam mendorong dan memfasilitasi partisipasi siswa di kelas bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau EFL dengan menggunakan berbagai bentuk inisiasi seperti bertanya, mengundang atau memanggil peserta didik dan memberikan arahan yang jelas. Eh, di sini guru menciptakan juga kesempatan bagi siswa atau peserta didik untuk secara aktif terlibat dengan konten pelajaran dan berbagi ide dan pengalaman mereka sendiri. Dalam temuan tersebut juga menekankan pentingnya lingkungan pembelajaran yang positif dan berpusat pada siswa yang mendorong rasa percaya diri, tanggung jawab, dan pembelajaran kolaboratif. Rekomendasi yang disediakan dapat membimbing guru EFL dalam mengembangkan strategi instruksional mereka lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi siswa dan pada akhirnya mempromosikan pembelajaran bahasa yang lebih efektif dan bermakna. I think enough for me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think that's all for our group presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.